Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di Mesbah Syukur pagi ini. Kita bersyukur Tuhan membangunkan kita dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Biar kita mau terus datang kepada Tuhan, menyembah Dia, meninggikan namanya senantiasa, bahkan memulai hari bersama dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan yang Engkau jadikan kami bangun dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang malam. Kami percaya Tuhan, kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Karena itu apapun keadaan kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia kepada Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami pagi ini. Terima kasih Bapa. Mari katakan bersama pujian ini pada Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, kami mau tetap setia. Ku tetap setia. Katakan kami mau setia Tuhan. Ku tetap setia. Walau topan datang melanda, walau topan datang menghadang, ku tetap setia. Sekali lagi katakan ku tetap cinta. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Amin. Walau topan datang menghadang, ku tetap setia. Biar ini menjadi ungkapan hati kita di hadapan Tuhan, bahwa kita mau tetap setia dan tetap cinta dalam keadaan apapun. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku Tuhan, seluruh hidupku, biar ku tetap setia, ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk semalam. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, ku persembahkan
Sekalipun ada badai datang menerpa, sekalipun Tuhan gelombang datang menghadang di hidup kami, kami mau berkata, kami mau tetap cinta kepada Engkau Yesus. Kami mau tetap setia kepada Engkau Tuhan. Sekalipun mungkin hari ini kami sedang terbaring sakit, kami mau berkata kami cinta Engkau Tuhan Yesus. Kami cinta Engkau dan kami mau setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. kami persembahkan seluruh hidupku, seluruh hidupku. ya Tuhan. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Yesus, Terima kasih Roh Kudus. Biar kami terus tetap setia kepadamu Tuhan, memandang wajah-Mu senantiasa Tuhan, tetap mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. dengan apa kan ku Balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. segala kebaikanmu. Amin. Segenap hati kami, Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. lebih lagi katakan, Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu, Dengan apa kan ya Tuhan, segala kebaikan-Mu, segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. sampai selamanya Tuhan. Kami bersyukur buat hidup yang baru, buat pengharapan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami.
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan Dengan apa akan kami balas ya Tuhan segala kebaikan, segala kebaikan? segenap hatiku, Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. kami bersyukur selamanya. Sampai selama-lamanya Tuhan, kami kan bersyukur. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami boleh memuji menyembah Tuhan. Dan kalau hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami Bapa. Bahkan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Firman Tuhan boleh dibukakan bagi setiap kami dengan pengurapan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau memulai hari kami dengan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, saya percaya ya kita semua pagi ini sehat luar biasa dan tetap mengandalkan Tuhan. Karena itu sebelum kita memulai segala aktivitas kita ada untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan malam hari ini saudara ya terambil dari Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20, 2 ayat saja. Firman Tuhan berkata begini saudara. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Iya, firman Tuhan berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Melihat keadaan yang tidak menentu, tentunya kita harus mencari sesuatu yang menentu. Melihat keadaan yang berubah-ubah, ya kondisi yang seperti ini, segala rasanya tidak pasti, tentunya kita harus mencari sesuatu yang pasti. Mengapa kita mempercayai Yesus? Mengapa kita memiliki iman kepada Tuhan? Yaitu karena kita tahu bahwa janji Tuhan, pengharapan dalam Yesus itu adalah sebuah kepastian. Satu kali ada seorang yang konseling kepada saya, dia bilang gini, Bu, saya mau menikah dengan suami saya dan dia meminta saya untuk mengikuti keyakinannya. Ya, tapi bagaimana ya Bu ya, saya ini bingung, saya ini bimbang. Ya, apakah saya harus mengikuti keyakinannya atau saya bertahan dengan keyakinan saya? Karena kalau saya tidak ikuti keyakinan dia, Bu, dia tidak mau menikah dengan saya. Ya, jawabannya sederhana, saya bilang kepada wanita ini, saya bilang, ya kalau kamu bertanya seperti itu berarti kamu tidak yakin dengan keyakinanmu. Namanya juga keyakinan. Ya namanya kalau keyakinan itu diganti, ya berarti kamu sudah tidak yakin. Dan nanti ketika kamu berpaling kepada keyakinan yang lain, kamu bimbang di tengah jalan, ya berarti kamu adalah orang yang labil dan belum memiliki keyakinan. Kalau saya punya keyakinan, ya saya yakin Yesus adalah juru selamat. Itu karena saya yakin. Nah, ketika saya meyakini sesuatu, tidak ada satupun yang bisa membuat saya bimbang. Ya, saya bilang termasuk ya kamu
pacaran atau tunangan dengan orang yang tidak seiman. Harusnya kalau kita punya keyakinan, ya seperti saya ketika saya mengenal Yesus, saudara, saya udah benar-benar yakin bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang menjadi alasan saya kenapa saya rela meninggalkan keluarga. Karena saya yakin ketika saya dipaksa untuk meninggalkan Yesus, saya tidak bisa lagi. Kenapa? Karena aku sudah meyakini, saya yakin-yakinnya bahwa aku percaya pada Yesus. Dialah jaminan keselamatan, dialah pengharapanku sampai pada hidup yang kekal. Nah, kalau ada orang yang berkata percaya Yesus, tapi ketika dia mau menikah disuruh pindah keyakinan dia mau, berarti dia nggak yakin dengan keyakinannya. Yang namanya keyakinan itu saya jawab sama dia, ya gini toh Bu, ya gini toh Mbak. Yang namanya juga keyakinan. Ya kalau nggak yakin berarti bukan keyakinan. Silakan jawab sendiri aja, saya bilang. Nah saudara, mengapa kita membutuhkan keyakinan? Karena dunia ini terus berubah. Keadaan ini terus berubah. Kehidupan terus berubah. Nasib kita pun akan berubah-ubah, kata firman Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki sebuah keyakinan atau kepercayaan, maka ya itulah yang akan menjadi jaminan bagi kita. Di tengah keadaan yang berubah, kita tetap percaya. Nah, itu namanya keyakinan. Ayat 19 Ibrani pasal 6 berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apa maksudnya ini, saudara? Zaman dulu ketika orang masuk ke bait Allah, di sana ada sebuah tabir yang tergantung di antara ya ruang kudus dan ruang maha kudus. Tempat kudus dan tempat maha kudus. Dan tabir ini mencegah siapapun untuk masuk ke sana. Bahkan untuk menengok ke dalam saja, ya itu tidak diperbolehkan. Hanya untuk melihat sekilas itu pun tidak boleh. Itu namanya tempat maha kudus di zaman Perjanjian Lama. Nah, siapa yang boleh masuk ke sana itu hanya imam besar. Dan imam besar itu boleh masuk ke tempat yang maha kudus itu hanya setahun sekali. Dia boleh berdiri di dalam ruang maha kudus itu dan bertemu dengan hadirat Allah. Untuk apa? Untuk melakukan pendamaian dosa bagi seluruh bangsa itu. Memperdamaikan dosa mereka, meminta pengampunan dan memperdamaikan kembali umat itu dengan Allah. Hanya setahun sekali dan hanya imam besar yang boleh masuk. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Kristus yang sudah datang, Yesus sudah datang ke dalam dunia. Dan kita pasti ingat kisah di Alkitab ketika Yesus mati di atas kayu salib. Ya, tabir bait suci terbelah menjadi dua. Artinya apa? Tidak ada lagi penghalang antara Tuhan dengan umatnya. Siapapun sekarang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus, yaitu dalam hadirat Tuhan. Ya, bukan hanya para imam, tetapi semua orang punya hak spesial. Semua kita punya hak istimewa untuk berjumpa secara pribadi dengan Allah. Pada zaman Perjanjian Lama tidak sembarang orang, hanya imam besar yang boleh masuk. Ya, karena itu ruang maha kudus, ruang kekudusan Tuhan, hadirat Tuhan ada di sana. Bahkan kalau imamnya yang masuk ke situ tidak kudus, dia akan langsung mati di dalam situ, saudara. Ya, tetapi karena Kristus telah datang, Yesus sudah mati dan tabir itu terbelah menjadi dua. Itulah yang menyebabkan kita sekarang tidak lagi punya gap, tidak lagi punya jarak dengan Tuhan. Kita bisa dekat dengan Tuhan. Bukan hanya bagi pendeta, bukan hanya bagi romo, bagi pastor, tetapi bagi setiap orang. Tidak ada lagi jarak dengan Tuhan. Tuhan itu hanya sejauh ketika kita mau masuk dalam doa dan berjumpa dengan Dia, maka Dia akan menemukan
dirinya kepada kita, saudara. Di sini dikatakan pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir itu. Jadi kita yang menerima Kristus sudah menerima pengharapan bahwa tabir itu sudah terbelah dan kita semua boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ya, Yesus telah dipilih oleh Allah menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dia yang sudah membelah tabir itu. Karena itu lewat Kristus Yesus semua orang boleh berjumpa dengan Allah secara pribadi. Ya, pengharapan itu ialah sau yang kuat yang aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya apa? Saudara, apa itu sau? Sau itu kalau kita itu ada di atas kapal itu ada yang namanya jangkar. Ya saudara, ya kalau sudah mau berlabuh ya, maka jangkar itu dilempar saudara dari besi berat. Ya, jangkar itu yang akan menahan kapal ini untuk tidak lari dari tempat dia bersandar. Lalu jangkar itu dilempar, diikatkan pada sau ya, pada sebatang tiang di dermaga, lalu disangkutkan di sau itu saudara, di besi itu. Nah, ayat ini berkata pengharapan kita itu adalah sau yang kuat, yang sudah dilabuhkan ya sampai ke belakang tirai itu, tabir itu. Ya, sau ini pengharapan kita sudah dilempar sampai ke belakang tabir. Artinya apa? Kita berhak masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena itu saudara, sesulit apapun keadaan kita hari-hari ini, seperti apapun dunia ini bergoncang, kita tidak perlu takut lagi. Kenapa? Karena pengharapan yang kita miliki dalam Kristus itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kenapa ayat ini berkata aman bagi jiwa kita? Maaf, bahkan kematian pun tidak bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan kematian adalah satu sarana untuk menyatukan kita dengan Allah. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan, karena bagiku hidup Kristus, mati itu untung. Kalau belum waktunya mati, kita tidak akan mati karena Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Tetapi kita punya pengharapan yang seperti sau yang kuat, itu jangkar yang dilempar lalu dilingkarkan ke sau itu yang menahan kapal itu untuk tidak pergi kemana-mana. Ya, jadi iman dan pengharapan kita itu seperti sau yang kuat yang menyebabkan kapal kehidupan kita ini tidak bisa lagi pergi kemana-mana selain melekat dekat dengan Tuhan. Biar kita mau terus berkata, harapan kami hanya di dalam Engkau Yesus hari-hari ini. Kami mau terus percaya Tuhan. Kami mau terus beriman. Kami mau terus berharap. Karena kami tahu pengharapan itu sau yang kuat bagi jiwa kami. Mari tetaplah berharap saudara, sesulit apapun keadaanmu hari-hari ini. Biar kita mau berkata pada Tuhan, harapan kami hanya ada di dalam Engkau Yesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam harapan kami di dalam-Mu Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Sekali lagi dengan iman saudara katakan, harapan kami, Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau
haleluya. Kami aman dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berikan kami pengharapan. Pengharapan yang tidak mengecewakan, bahwa di dalam Yesus ada kepastian kehidupan yang kekal. Pengharapan kami seperti sauh yang kuat yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Dan ketika kami berjumpa dengan Engkau, hidup kami diubahkan, hati kami dikuatkan. Yang lemah berkata, aku kuat. Biarlah hari-hari ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Berkati setiap mereka yang setia mengikuti Mesbah Syukur. Terima kasih buat kekuatan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Berkati setiap kami yang hari-hari ini mungkin bimbang, kecewa, takut, khawatir. Tuhan berikan kekuatan bahwa pengharapan kami itu seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang perlu kami takutkan, karena kami percaya pengharapan kami pasti di dalam Engkau. Berkati setiap mereka yang sakit hari ini, Tuhan berikan kesembuhan. Yang sakit apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Bapa, kami berdoa, yang terinfeksi COVID Tuhan sembuhkan. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Kami tidak menjadi lemah, tapi kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati yang bekerja di luar kota, di dalam kota, di rumah, di luar rumah, Tuhan sertai. Bagi mereka yang sekolah, kuliah, anak-anak kami, Tuhan juga menyertai. Damai sejahtera sukacita Tuhan memenuhi hidup kami hari ini. Tuhan, biarlah Engkau bawa kami dalam damai sejahtera-Mu. Sepanjang hari kami lewati dengan sukacita yang dari Tuhan. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Kami percaya bersama Tuhan kami hadapi hari ini dengan pengharapan yang pasti dalam Yesus. Berkati Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur buat kesembuhan massal yang terus terjadi. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan, agar kami boleh senantiasa melihat penyertaan, pembelaan, kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi yang berulang tahun pada hari ini, berkat umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri mereka. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Jadilah berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi.